biasa. Baik, selamat pagi untuk rekan-rekan guru semuanya. Selamat pagi Ibu Guru. Baik, hari ini saya sebagai Kepala Sekolah TK Santa Teresa Hige Tegara akan memaparkan visi dan misi lembaga pendidikan kita yang tercinta TK Santa Teresa Hige Tegara. Nah, sebelum kita menjelaskan atau berbicara lebih jauh tentang visi, perlu saya tanyakan dulu kepada teman-teman guru semuanya. Teman-teman, kira-kira apa itu visi? Impian atau cita-cita? Bagaimana Ibu Ota? Impian atau cita-cita? Iya, impian atau cita-cita. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman. Impian atau cita-cita. Oh iya, Ibu An. Pernyataan untuk cita-cita di masa depan. Bagaimana? Pernyataan untuk cita-cita di masa depan. Iya, pernyataan untuk cita-cita di masa depan. Ibu Vin? Keinginan. Harapan, cita-cita. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Ota, cita-cita, keinginan, harapan, impian atau mimpi. Jadi semua yang dijawab oleh teman-teman itu benar semua. Jadi visi dari TK Santa Teresa Hige Tegara itu adalah mimpi. Jadi visi itu adalah mimpi atau impian atau cita-cita di masa depan dari sebuah lembaga. Jadi TK Santa Teresa Hige Tegara ini juga pastinya mempunyai satu visi. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu visi. Jadi visi adalah mimpi atau impian atau cita-cita di masa depan dari sebuah lembaga. Nah, itu adalah visi. Selanjutnya, apa itu misi? Misi itu rencana yang akan kita lakukan. Rencana yang akan kita lakukan. Itu menurut Ibu An. Kalau Ibu Ota, sebuah rencana ya. Masih ada Kegiatan. ya? Kegiatan rencana tadi disampaikan oleh Ibu An adalah rencana supaya lembaga itu maju. Jadi itu sebuah rencana. Jadi kita harus bisa membedakan antara visi dan misi. Nah, misi adalah sekumpulan rencana yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah kita tetapkan. Nah, kita sudah melihat apa itu visi dan apa itu misi. Jadi sekali lagi saya minta kita sama-sama bisa mengulang apa itu visi. Visi adalah mimpi atau impian atau cita-cita masa depan dari sebuah lembaga. Jadi itu mimpi, kita punya mimpi, kita punya keinginan, kita punya satu harapan di masa yang akan datang. Nah, kalau misi itu adalah rencana, sekumpulan rencana yang ditentukan untuk mewujudkan
visi yang sudah ditetapkan. Nah, dari visi dan misi yang sudah kita bahas tadi, TK Santa Teresa Hidegara itu mempunyai sebuah visi. Kita melihat ini visi ya, kita punya visi dari TK Santa Teresa Hidegara itu adalah mewujudkan peserta didik yang sehat, cerdas, berkarakter iman Katolik, peduli lingkungan, dan cinta tanah air, serta menyadari dirinya adalah bagian dari dunia. Jadi kita melihat visi menjadi peserta didik itu yang sehat. Yang sehat itu seperti apa? Sehat jasmani dan rohani. Iya, sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani itu seperti apa? Kalau peserta didik yang sehat, sehat jasmani tadi dijawab oleh Ibu Fin, sehat jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani itu secara apanya? Jasmaninya secara apanya? Badan sehat, kuat, bersih, segar. Berarti kita harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti orang kesehatan. Jadi di sekolah kita kan kita biasa mengundang nakes desa, petugas dari puskesmas, pemeriksaan kesehatan. Itu kita punya visi peserta didik yang sehat. Nah, kalau peserta didik yang cerdas, kalau yang cerdas itu seperti apa? Peserta didik yang cerdas berarti mereka punya daya pikirnya yang bagus. Dia bernalar kritis. Jadi di lembaga pendidikan kita itu kita mengajarkan kepada kita punya anak-anak itu agar mereka menjadi anak yang cerdas. Cerdas dalam arti bahwa mereka juga bisa membuat sesuatu, bisa menciptakan karya. Itu semua tergantung juga dari kreativitas dari kita sebagai guru atau pendidik. Berkarakter iman Katolik. Nah, di situ saya ada tampilkan juga dengan gambar. Baru-baru ini kan kita TK Santa Teresa Hidegara setiap tahun selalu ada tampil di gereja. Kita selalu mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mereka melatih sejak dini berakhlak mulia, berkarakter iman Katolik, mengajarkan, mendidik mereka. Iya, ada kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka tumbuh menjadi anak yang memiliki karakter iman Katolik yang kuat. Selanjutnya peduli lingkungan. Iya, kalau peduli lingkungan berarti selain kalau dia sudah sehat, dia cerdas, berkarakter iman Katolik, kita juga menginginkan agar mereka juga peduli terhadap lingkungan. Kita juga mengajarkan kepada mereka bagaimana membudayakan hidup bersih. Jadi kita selalu mengajarkan kepada anak-anak contoh seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak perlu mencoret-coret dinding dan sebagainya. Menyadari dirinya adalah bagian dari dunia. Jadi anak-anak bisa membangun, mereka punya imajinasi, mereka bisa berimajinasi sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Sehingga visi dari TK Santa Teresa Hidegara itu sekali lagi kita mewujudkan peserta didik yang sehat,
serta menyadari dirinya adalah bagian dari dunia. Nah, selanjutnya misi. Misi itu tadi kita sudah menyebut bahwa misi itu adalah sebuah rencana dari lembaga. Nah, misi TK Santa Teresa Hidupegara itu yang pertama memunculkan keceriaan dalam diri anak. Jadi anak-anak kalau datang di sekolah pasti dia juga harus merasa apa, Ibu? Senang, Bahagia. Kalau dia tidak senang berarti ada sesuatu yang pastinya tidak nyaman. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru itu wajib memunculkan keceriaan dalam diri anak. Kita harus menciptakan suasana sekolah kita itu yang nyaman sehingga mereka tetap ceria. Yang kedua, mengasah kemampuan kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, mengasah kemampuan kognitif itu seperti kegiatan-kegiatan mengasah kemampuan kognitif. Bisa seperti matematika, mengenal angka, menulis angka. Itu di kognitif. Selain mengenal angka, menuliskan angka, apalagi? Mengelompokkan. Ya, mengelompokkan, apalagi banyak sekali. Menghubungkan gambar dengan angka. Ya. Terus apalagi? Masih banyak kegiatan. Mengenal benda-benda di sekitar. Iya, mengenal benda-benda di sekitar. Mengenal bentuk-bentuk geometri. Iya. Masih ada? Mengenal konsep bilangan. Iya. Luar biasa. Selanjutnya kalau psikomotor. Psikomotor berarti menyangkut gerakan fisik. Jadi setiap hari kita selalu melatih anak pagi senam, gerak dan tari, lagu itu melatih psikomotor. Afektif itu berarti menyangkut perilaku atau sikap. Jadi kita sebagai guru selalu memberikan teladan kepada kita punya anak didik. Perilaku baik harus kita terapkan ke anak. Perilaku disiplin. Perilaku disiplin yang wajib dan harus kita terapkan ke anak. Misalnya seperti apa? Disiplin waktu. Iya. Sekolah. Pagi anak-anak datang tepat waktu. Terus kita gurunya apa? Menyambut. Itu hal-hal baik. Selanjutnya apa lagi? Disiplin berpakaian seragam sudah ditentukan. Iya. Jadi kita jangan hanya anak, kita guru juga harus disiplin dalam berpakaian. Disiplin berpakaian, disiplin waktu. Selanjutnya apa lagi? Menyangkut sikap, perilaku hal-hal baik, Saling menghargai. Ada berapa kata mutiara atau kata-kata yang harus atau wajib kita terapkan ke anak? Kata maaf, permisi, tolong, terima kasih. Itu 4 hal yang harus kita terapkan kepada anak. Jadi kata tolong, kata maaf, terima kasih, permisi, itu hal-hal perilaku positif yang harus kita terapkan. Misi yang berikutnya adalah menumbuhkan sikap mengasihi Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitarnya. Kalau menumbuhkan sikap mengasihi Tuhan, sesama, dan lingkungan sekitarnya itu
Kira-kira seperti apa sikap mengasihi Tuhan? Ya, Berdoa sebelum dan sudah kegiatan bertemu saya. dijawab apa sih? Keras sedikit. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ya, terus apa lagi? Menyayangi ciptaan Tuhan. Iya, kita selalu mengajarkan kepada anak itu bagaimana kita harus apa? Menyayangi makhluk ciptaan Tuhan. Jadi bukan cuma menyayangi hanya sesama teman atau hanya manusianya saja yang kita sayang, tetapi tumbuh-tumbuhan, tanaman, binatang kita harus rawat dan jaga dengan baik. Selanjutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan. Rasa cinta tanah air dan peduli lingkungan. Sekarang kan kita sudah menerapkan yang namanya P5, profil pelajar Pancasila. Berarti kita mengenalkan kepada anak-anak budaya lokal, seperti mengenalkan kepada anak itu apa? Budaya. Iya, apa Ibu Ota? Pakaian adat. Iya, luar biasa. Pakaian adat, mengenalkan tarian daerah, Makanan lokal. iya, makanan lokal. Ya, bahasa daerah, luar biasa. Betul sekali. Kita juga harus mengenalkan kepada anak-anak itu hal-hal yang sebenarnya anak-anak tidak tahu, kita harus kenalkan. Jadi berpakaian adat, biasa menggunakan bahasa daerah. Kita mengenalkan penggunaan bahasa daerah. Biasanya kita di sekolah, kita selain bahasa Indonesia yang kita gunakan, ada juga kita menyelip bahasa Inggris. Kita juga mengenalkan bahasa daerah, sikap. Itu juga wajib kita harus mengenalkan sehingga anak tahu. Kemudian kita mengenalkan nilai-nilai karakter sesuai profil pelajar Pancasila, menghargai budaya dan tradisi. Itu tadi seperti yang sudah kita jawab ya. Jadi nilai-nilai karakter sesuai profil pelajar Pancasila, menghargai budaya dan tradisi. Jadi setiap bulan Agustus kita biasanya menjalankan karnaval. Anak-anak kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan karnaval, berpakaian daerah, sehingga mereka terus mereka juga menghargai budaya. Jadi misalnya kita budaya Sika itu pasti berbeda dengan budaya di luar daerah. Kita juga perlu mengenalkan kepada anak-anak. Apalagi di kita punya sekolah itu bukan cuma orang Maumere saja. Kita punya sekolah ini ada juga dari luar daerah yang datang di kita punya sekolah. Jadi kita wajib mengembangkan juga nilai-nilai karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya menyangkut visi dan misi yang saya paparkan ini. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Ya, dari sana sudah jelas semuanya mengenai visi dan misi di lembaga. Oh iya. Kalau Ibu Ota Semuanya sudah jelas dan sudah menjelaskan secara terperinci. kalau dari Ibu Vin bagaimana? Setelah saya menyampaikan visi, misi dari kita punya lembaga pendidikan TK sampai tersier di Getegera ini, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau tanya, bisa tidak ke depannya visi dan misi kita
rombak. Kita bisa rubah sedikit. Iya, Bisa tidak? bisa untuk Mungkin sebentar tak dulu, mungkin ke depannya. oh iya. Itu nanti kita, makanya saya perlu memberikan sosialisasi kepada teman-teman. Kira-kira visi misi kita punya lembaga ini sudah seperti ini. Jadi bisa ditambahkan, nanti kita akan berdiskusi bersama. Terima kasih atas masukannya. Nah, dari visi dan misi yang sudah saya paparkan tadi, maka kita dapat memperoleh tujuan dari visi dan misi tadi. Yang pertama, itu terwujudnya peserta didik yang cerdas dan ceria. Jadi dari visi dan misi tercapailah tujuan, sehingga tujuan yang pertama itu adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas dan ceria. Tujuan yang kedua, terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis. Jadi dia sinkron. Jadi ada visi, misi, dan tujuan. Jadi tadi kita peserta didik yang cerdas, berarti dia bisa bernalar kritis. Terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis. Tujuan yang ketiga itu adalah terbentuknya sikap peserta didik yang menghormati Tuhan, menghargai sesama, dan peduli lingkungan. Terbentuknya sikap peserta didik yang menghormati Tuhan. Jadi kita mengajarkan kepada anak bagaimana sikap berdoa yang baik dan benar. Terus mengajarkan kepada anak bahwa setiap hari Minggu wajib ke gereja. Kita juga baru-baru ini kita misa bersama di gereja. Itu merupakan bentuk kerjasama antara sekolah, peserta didik, dan juga orang tua. Jadi terbentuknya sikap peserta didik yang menghormati Tuhan, menghargai sesama, dan juga peduli lingkungan. Tujuan yang keempat itu adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air. Tadi kita sudah singgung P5 sikap cinta tanah air, mengenal budaya, pakaian budaya itu budaya seperti berpakaian adat, makanan tradisional, menggunakan bahasa daerah, itu juga perlu kita perkenalkan. Tujuan yang berikutnya itu adalah terbentuknya peserta didik yang berkarakter dan menghargai budaya. Jadi sekarang itu kurikulum Merdeka itu dia lebih menerapkan tentang karakter, nilai-nilai karakter yang perlu kita terapkan kepada anak. Nah, sekarang sekian dan terima kasih. Selamat siang. Untuk teman-teman, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sosialisasi, visi, dan misi dari saya sebagai seorang kepala sekolah TK Santa Teresa Getegeran. Harapan saya semoga visi dan misi yang sudah saya buat, yang nantinya kita bisa merubahnya sedikit, itu merupakan suatu harapan. Kita punya impian, kita punya mimpi. Kedepannya kita sama-sama bergandengan tangan, saling bekerja sama, agar kita punya lembaga pendidikan itu maju, kita merasa nyaman di sekolah, kita mencintai anak-anak, dan kita saling kerjasama antara guru dan juga orang tua. Hanya itu saja. Terima kasih. Panggawan, selamat pagi.